Persembahan online dapat ditransfer ke rekening gereja GBI My Home Rawasari, BCA dengan nomor rekening 38014671111 atas nama GBI Rawasari. DCMB Niaga dengan nomor rekening 80094039900 atas nama Gereja Bethel Indonesia Jemaat Rawasari. Klinik Pratama Rumah Sehat Bethel menyediakan poli umum, konsultasi dan pemeriksaan fisik umum, pemeriksaan darah sederhana, kolesterol, gula, dan asam urat, konsultasi telemedicine melalui WA dan aplikasi mobile JKN, dan pelayanan kunjungan atau home care. Poli gigi, konsultasi dan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, pembersihan karang gigi, cabut gigi, dan tambal gigi. Poli kebidanan, konseling kesehatan ibu dan anak, pemeriksaan kehamilan, persalinan normal, asuhan pasca melahirkan, memandikan bayi baru lahir, perawatan tali pusat, tindik telinga bayi, imunisasi berjadwal, keluarga berencana, dan perawatan payudara ibu hamil dan ibu menyusui. Telah hadir pelayanan BPJS Kesehatan. Bagi Bapak Ibu yang ingin info lebih lanjut, dapat menghubungi WA yang tertera di layar kaca Bapak Ibu semuanya. Klinik Pratama Rumah Sehat Bethel telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berikut cara perubahan fasilitas kesehatan. Klik ubah data peserta dan klik fasilitas kesehatan tingkat 1. Klik perubahan satu keluarga, klik Provinsi Kepulauan Riau, klik kota atau kabupaten, dan klik fasilitas kesehatan dengan memilih Klinik Rumah Sehat Bethel, dan simpan. Klik saya setuju, dan klik selanjutnya. Bapak Ibu tinggal menunggu kode yang akan dikirim melalui SMS. Untuk melakukan perubahan data ini, Bapak Ibu silakan mendownload aplikasi mobile JKN di Play Store atau App Store. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu dapat melihat di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Shalom saudara, saya yakin kita bersuka cita karena Natal. Perayaan Natal adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh gereja selama ribuan tahun. Dari permulaan abad ke-5 Masehi, umat Kristiani memperingati kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia yang datang dan lahir ke dalam dunia, yang pada umumnya dirayakan pada tanggal 25 Desember. Kata Natal berasal dari bahasa Latin natalis, yang artinya lahir atau kelahiran, yang menunjuk pada hari kelahiran Yesus. Sementara kata Christmas atau Natal dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Inggris kuno Christus Messe atau Christ's Mass yang artinya penderitaan Kristus. Ini adalah pandangan yang menjelaskan bahwa Kristus memulai penderitaannya saat dia datang dan lahir sebagai manusia. Semua karena begitu besar kasihnya bagi umat manusia sehingga dia meninggalkan segala kemuliaan yang dia miliki dan lahir di palungan yang hina. Semua karena kasihnya bagi kita. Natal adalah suatu masa di mana kita ingat lagi akan kasih Tuhan itu. Kasih yang secara luar biasa dipertunjukkan kepada seluruh umat manusia. Pada saat itu dikatakan sejumlah besar bala tentara sorga memuji-muji Allah dengan nyanyian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sungguh, sebuah sambutan yang layak bagi raja di atas segala raja. Namun ternyata di samping sukacita dan damai sejahtera yang menyertai perayaan kelahiran Tuhan Yesus, ada juga kelompok tertentu yang dengan sinis mengatakan bahwa Natal itu adalah perayaan non-Kristen, yaitu festival Romawi yang bernama Natalis Solis Invicti, atau hari kelahiran matahari yang tak terkalahkan.
Ini acara yang diprakarsai oleh Kaisar Romawi yaitu Aurelius pada tahun 274 Masehi. Namun faktanya tidak demikian. Justru ditemukan banyak catatan bapak-bapak gereja tentang perayaan Natal sebelum lahirnya Festival Matahari. Maka bisa dikatakan bahwa perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari Festival Matahari, malah mungkin sebaliknya, bahwa Festival Matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Kemudian bagaimana dengan tanggal di mana kita harus merayakan Natal? Walaupun 25 Desember paling banyak digunakan oleh gereja-gereja untuk merayakan Natal, gereja-gereja timur seperti Ortodoks, Syria, dan Yunani menetapkan tanggal 6 Januari sebagai hari Natal. Sekalipun ada perbedaan, pada umumnya perayaan Natal dilakukan antara awal bulan Desember hingga Januari. Gereja kita mengambil posisi bahwa perayaan Natal secara esensial tidak keliru. Pandangan yang mengatakan bahwa perayaan Natal adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena tidak ada perintah yang tertulis di dalam Alkitab adalah pendapat yang tidak tepat. Jangan sampai kita memaksakan penafsiran yang ayatiah atau literal sehingga apabila tidak ada ayat pendukungnya maka dianggap keliru dan tidak boleh dilakukan. Padahal secara esensial justru Alkitabiah. Merayakan, menceritakan, mengingat, dan mewartakan kehidupan Yesus dimulai dari kelahirannya hingga kenaikannya justru adalah hal yang harus dilakukan oleh gereja dalam memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus. Perayaan Natal oleh gereja justru selalu menjadi momen yang baik untuk menyegarkan jiwa dan iman umat Tuhan, dan momen untuk menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada dunia, bahwa Bapa mengutus anaknya, Kristus Yesus, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Merayakan Natal artinya memuliakan Allah, Gloria Dei, memberitakan firman Allah, Verbum Dei, dan melaksanakan misi Allah, Missio Dei. Demikian juga mengenai tanggal perayaan Natal, gereja kita tidak memandang perayaan Natal mutlak harus diadakan pada tanggal 25 Desember, selama esensi dari perayaan tersebut adalah untuk memperingati kelahiran dari Tuhan Yesus. Jadi, upaya-upaya untuk mendiskreditkan hari Natal justru adalah upaya-upaya untuk memecah belah umat Kristen dan untuk menghalangi pemberitaan tentang kedatangan Kristus yang pertama kali dan rencana karya keselamatannya. Natal sendiri sekarang sudah menjadi satu season yang dirayakan oleh banyak orang, baik orang percaya maupun tidak percaya. Jika orang percaya bersukacita karena perayaan kelahiran Sang Juru Selamat, orang-orang yang tidak percaya yang juga ingin mendapatkan kegembiraan yang sama dalam musim ini tidak mau melibatkan Kristus di dalamnya. Salah satu contoh yang paling ikonik berhubungan dengan hal ini adalah sosok Santa Claus. Sosok ini dipakai oleh banyak orang yang ingin mendapatkan kegembiraan Natal tanpa melibatkan Kristus atau kisah mujizat kelahirannya. Dan meskipun tidak ada yang salah dengan membagikan hadiah pada saat Natal untuk orang-orang yang kita kasihi, meskipun tidak ada yang salah dengan menyalakan lilin untuk merayakan hari Natal, dan meskipun tidak ada yang salah dengan memasang pohon Natal sebagai dekorasi atau ornamen Natal, yang penting untuk dimengerti adalah bahwa tidak ada sosok, ornamen, atau tradisi yang boleh menggantikan arti dan tujuan sesungguhnya dari hari Natal, yaitu untuk memperingati hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang merupakan hadiah terbesar bagi kita semua. Dengan itu, biarlah dengan merayakan Natal, kita diingatkan bahwa terang Kristus itu tetap ada dalam hidup kita, dan bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini sendirian, tetapi bersamanya. Dan di tengah kesulitan apapun yang mungkin ada di hadapan kita saat ini, kiranya hal ini tidak meredupkan semangat dan sukacita kita dalam merayakan Natal. Sesuai dengan tema Natal kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Kiranya damai dan kasih Allah terus menyertai kita selama bulan yang spesial ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah, dan selamat Natal.
Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat sore. Senang berjumpa kembali sekalipun kita berjumpa dalam YouTube atau ibadah online kali ini. Saya percaya hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kita. Saya percaya Tuhan sedang menunggu kita untuk datang ke hadiratnya. Dan sore hari ini mari kita bawa hati kita, penyembahan kita, pujian kita yang menyenangkan hati Dia. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa yang baik, sukacita bagi setiap kami kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua anugerah Tuhan. Dan sore hari ini kami membawa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi setiap kami. Pertolongan-Mu, mujizat-Mu, kesembuhan, pemulihan terus kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Dan kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah hati kami terus terpaut kepadamu, karena hanya Engkaulah sumber kami, sumber kekuatan, sumber pengharapan kami. Karena kami tahu Allah kami terus bersama-sama dengan kami. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Buat karyamu, buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Mari bersama-sama katakan, buat segala hal yang tak kami mengerti. Oh, buat segala hal yang tak ku mengerti, dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Boleh lagi katakan, buat karya-Mu begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Buat karya-Mu, buat segala rencana-Mu. Mari Bapak Ibu katakan, ku beri syukur dan pujian bagimu. Sama-sama angkat tangan. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besar. Boleh sekali lagi katakan, beri syukur, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu
besertaku. Kami yakin rahmat-Mu bersama kami. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Lagi katakan, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Mari sama-sama sembah Dia. Syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan, Engkau baik. Engkau Allah yang baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Selama-lamanya kami nyatakan Kau baik. Terima kasih buat segala karya-Mu dalam hidup setiap kami. Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah. Ya rarara baralabo, ya rarara baralaba kaya raraba ya raraba ya raraba. Haleluya, Kau mengasihi setiap kami. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Kemurahan-Mu begitu dahsyat bagi setiap kami yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari sama-sama angkat tangan-Mu, katakan kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidah kami, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidah kami, oh, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami bersyukur, Kau Allah yang dahsyat. Ajaiblah perbuatan-Mu bagi kami, hanya Engkau yang layak disembah. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji
sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lebih sungguh lagi katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sorakan haleluya. Oh, hanya Engkau yang layak disembah Tuhan, hanya Engkau yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Tiada henti-hentinya kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sore hari ini kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman. Urapi pikiran lidah kami, urapi telinga kami, urapi hati kami untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Karena kami mau seperti Maria yang mengambil bagian mendengarkan isi hati Tuhan. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Lagi katakan, memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Boleh sama-sama sambil kita mengangkat tangan kita katakan memilih-Mu. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya
siapkan hati kami untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Salam saudara sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda pada hari ini. Dan saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan firman dalam kaitan dengan Natal dengan judul Karakter Orang Pilihan Allah. Mari kita akan baca firman Allah dari Matius pertama ayat 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Amin. Saudara sekalian, tokoh yang Allah pakai untuk menjadi bapa asuh Yesus adalah Yusuf. Mengapa dia yang dipilih oleh Allah? Apakah karena dia orang kaya atau orang pandai? Ternyata tidak. Saya percaya yang Allah cari adalah orang yang mengasihi dia, orang yang berkenan di hatinya, walaupun orang itu adalah orang yang sederhana. Dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Saya melihat di dalam diri Yusuf ini ada sikap hamba. Dan saya yakin orang dengan sikap hamba inilah yang akan dipakai Allah menjadi alat kemuliaannya. Di akhir zaman ini pun Tuhan sedang mencari orang-orang yang memiliki sifat hamba seperti Yusuf, karena akan dipakai untuk menyatakan kedahsyatannya yang luar biasa. Nah, hamba itu saya akan gunakan akronim untuk menjelaskannya, HAMBA. Yang pertama, orang yang dipakai Tuhan itu adalah orang yang hatinya tulus. Ayat 19a tadi berkata, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Tulus hati artinya tidak bercabang hati. Tidak ada trik untuk menjebak orang lain. Nggak ada udang di balik batu. Dia adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan hati yang utuh, hati yang bulat. Sekarang ini ada banyak orang ingin ikut Yesus karena pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang sukses. Jadi kalau dia nggak sukses, nggak kaya, ya dia lari tinggalkan Yesus. Saudara, saya mau bilang, orang yang mencari Tuhan hanya untuk mendapat berkat, dia bisa terima berkat, tapi dia nggak akan ketemu Tuhan. Tapi kalau orang mencari dia dengan hati yang murni, dia akan berjumpa dengan Tuhan. Dan Allah, Yehova Jireh, akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Karena itu mari kita setia kepada Tuhan. Bukan hanya pada waktu menguntungkan, tapi ketika resiko, kesulitan, tantangan datang dalam kehidupan kita. Saya teringat ada 3 orang rekan daripada Daniel, yaitu Sadrah, Mesa, Abednego. Mereka memiliki ketulusan hati untuk mengiring Tuhan. Bahkan ketika raja menyuruh mereka untuk menyembah patung yang didirikannya, mereka berkata, "Raja, kami akan tetap menyembah Allah. Bahkan seandainya kami harus dimasukkan di dalam dapur api seperti yang telah dititahkan oleh raja, kami tidak akan menyangkal Tuhan yang kami sembah siang dan malam." Raja murka, dilemparkan ketiganya ke dalam api. Ternyata mereka tidak mati, tidak hangus, karena ada pribadi yang keempat yang hadir di dalam dapur api itu. Dan saya percaya itulah Yesus dalam wujud teofani yang sudah datang bahkan sebelum dia lahir di Bethlehem, karena Yesus sesungguhnya adalah anak Allah yang kekal. Saudara-saudara, orang yang tulus hati adalah orang yang jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Itu yang terjadi juga dengan Yusuf. Tidak ada satu dosanya yang dicatat di dalam Alkitab.
Tidak berarti Yusuf ini orang yang sempurna, tentu ada kekurangan. Tetapi tidak ada hal-hal yang menonjol dari kekurangannya, karena yang Allah perhatikan adalah kelebihannya. Kini ada banyak orang pinter otaknya, hatinya bengkok, saudara. Dan orang semacam ini nggak akan dipakai Tuhan dalam arti yang sesungguhnya. Orang kalau nggak jujur, dia bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tipu sana, tipu sini, bohong sana, bohong sini. Kalau di gereja nyanyi, memuji Tuhan dengan penuh perasaan. Tapi kalau lagi dagang, nipu orang juga dengan penuh perasaan, saudara. Nah tentu orang semacam ini bukan orang yang berkenan kepada Tuhan. Yesaya 33 ayat 15 dan 16 berkata, orang yang jujur, dia akan tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan oleh Tuhan, air minumnya terjamin. Artinya orang yang jujur Tuhan akan angkat dan Tuhan sediakan apa yang dia butuhkan. Saudara, pada masa kini ada banyak cobaan untuk kita tidak jujur, untuk kita kompromi dengan dosa. Tapi lihat Yusuf, sekalipun dia tukang kayu yang miskin, tetapi dalam kondisi ekonomi yang terdesak, dia tetap menjaga ketulusan hatinya. Dia tidak mencuri, dia tidak berdusta. Dan inilah yang menyebabkan Tuhan memakai hidupnya. Saya percaya bahwa orang yang jujur itu akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Satu kali ada seorang pelayan restoran di Amerika Serikat yang setelah melihat ada tamunya seorang ibu selesai makan dan kemudian pergi. Ketika dia bersihkan meja, ternyata dia lihat ada dompet si ibu itu yang jatuh di lantai. Lalu dia cepat-cepat kejar ibu tersebut, tapi ternyata ibu itu sudah tidak nampak. Lalu kemudian dia buka isi dompetnya, 15.000 US dollar isinya. Wah, dia juga bingung, buat apa sih ibu ini bawa uang cash sebanyak ini? Untungnya di sana ada catatan alamat daripada si ibu tersebut. Cukup jauh rupanya, saudara. Jadi akhirnya setelah selesai kerja, dia naik kendaraan umum pergi ke rumah ibu itu, harus pindah beberapa kali. Dan akhirnya dia bisa mengetuk pintu rumahnya dan si ibu itu yang membuka. Dan tampak wajah ibu itu sedang cemas, saudara. Lalu si pegawai ini bilang, ibu maaf, ibu kehilangan dompet ya? Oh, kok kamu tahu? Iya, tadi ibu kan makan di restoran tempat saya kerja. Rupanya dompet ibu jatuh. Ini dompetnya. Semua uangnya utuh. Diperiksa, dihitung 15.000 dolar utuh. Oh, karena senang sekali. Maka si ibu itu memberi persen kepada orang ini. 5 dolar, saudara. Nah 5 dolar ini untuk ongkos pulang pergi aja nggak cukup. Tapi si pelayan restoran tetap berkata, terima kasih ibu. Memang ini adalah hak ibu. Lalu dia pulang. Tetapi keesokan harinya si ibu ini cerita tentang hal ini kepada tetangganya yang adalah wartawan sebuah koran. Dan artikel ini kemudian dimuat keesokan harinya. Inilah orang yang terjujur di Amerika Serikat. Namanya ini, lalu kerjanya di sini. Di restoran disebutkan, saudara. Wah, sejak itu restorannya jadi laris karena semua orang ingin ketemu sama pelayan yang jujur ini. Bahkan banyak orang kemudian memberikan berkat uang kepada dia yang jumlahnya itu ribuan dolar kalau dikumpulkan. Dari sini kita melihat bahwa orang yang jujur satu kali Tuhanlah yang akan memberkati dia. Mari kita jadi orang yang tulus hati seperti Yusuf supaya kita dipakai Allah. Yang kedua, setelah hatinya jujur, yang kedua abaikan dendam. Ayat 19b dikatakan Yusuf tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Karena itu ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara, Yusuf bertunangan dengan Maria. Nah satu kali Maria pergi ke luar kota selama 3 bulan. Dan ketika dia pulang dari luar kota, Maria ternyata hamil. Dan usia kehamilannya itu cocok dengan usia ketika dia berada di luar kota. Nah tentu saja ini menimbulkan asumsi dalam pemikiran Yusuf. Jangan-jangan di luar kota dia telah berselingkuh dengan pria yang lain. Karena umur kandungannya kok mirip-mirip dengan usia ketika atau dengan waktu ketika dia ada di
luar kota. Nah, melihat hal ini tentu dia patah hati, pahit hati, rasa dikhianati. Dia bisa memaki, dia bisa marah, dia bisa mengekspos kejelekan Maria di muka umum. Tapi ternyata itu tidak dilakukannya. Karena dia orang yang mengabaikan dendam. Alkitab berkata, dia mau menceraikan Maria secara diam-diam. Dia tidak mau mencemarkan nama baik Maria. Pada masa kini ada banyak orang yang gampang sekali menjelekkan orang lain di sosial media. Padahal orang yang dijelekan itu tidak dia kenal dengan baik. Dan kalau ternyata apa yang dia sampaikan itu ternyata salah, ya gampang minta maaf saja, selesai urusan. Padahal nama orang itu telah habis dijelek-jelekan. Saudara, saya rasa ini adalah hal yang sangat tidak baik, tidak berkenan kepada Tuhan. Lihat, Yusuf. Dia tidak mau membalas dendam walaupun dia bisa melakukan itu. Ajukan saja Maria ke sidang pengadilan agama. Dan saudara tahu hukuman bagi wanita yang dulu kedapatan berbuat zina apa? Dirajam batu sampai mati. Tetapi sekali lagi saya mau katakan Yusuf adalah orang yang mengabaikan dendam pribadi dalam hatinya. Dia menyerahkan semua kepada Tuhan. Karena dalam Roma 12 ayat 19 dikatakan Tuhanlah yang berhak untuk menuntut balas. Karena Tuhan adalah hakim, kita tidak boleh menghakimi orang lain. Pada masa kini ada banyak orang yang suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Lihat ya, film silat misalnya. Ada sebuah keluarga hidup rukun lalu didatangi oleh gerombolan perampok yang membantai mereka semua dan kemudian seluruh hartanya dijarah. Dan ketika mereka pulang tanpa mereka tahu, anak yang paling kecil dari tuan rumah itu sembunyi di bawah kolong ranjang. Setelah dewasa, anak ini berlatih ilmu-ilmu silat. Dan akhirnya setelah menjadi jagoan, dia bantai seluruh keluarga daripada orang yang pernah membantai keluarganya dulu. Dan ketika dia sudah puas melampiaskan dendamnya, dia pulang dan tanpa dia sadar, anak dari yang punya rumah sedang ada di bawah kolong lemari. Lalu anak yang ada di bawah kolong lemari ini belajar ilmu silat. Mungkin dari Sun Gokong, siluman monyet begitu saudara. Dan setelah dewasa dia bantai keluarga yang pernah membantai keluarganya. Tapi tanpa dia sadar anak dari yang punya rumah sembunyi juga di bawah kolong lemari. Wah begitu terus balas membalas. Daging puas, roh makin merana. Seperti lebah kalau menyengat manusia. Waduh kita sakit. Tapi lebahnya akan mati, saudara. Orang yang dipakai Allah adalah orang yang walaupun tersakiti, dia berusaha menjaga hati, mengabaikan dendam, karena dia tahu itu adalah haknya Tuhan. Yusuf adalah orang yang penuh dengan kasih. Dia adalah orang yang rela mengampuni orang yang telah menyakitinya. Dia tidak mau menjatuhkan tangan kepada Maria. Di dunia ini ada 3 konsep hidup. Yang pertama konsep hidup iblis. Balas yang baik dengan jahat, balas yang jahat juga dengan yang lebih jahat. Itu iblis, saudara. Kalau saudara dibaikin sama orang tapi saudara balasnya jahat, hati-hati, iblis itu namanya. Tapi yang kedua adalah konsep hidup manusia. Balas yang jahat dengan jahat, balas yang baik dengan baik. Kok kamu baik sama dia? Oh dia juga baik sama saya. Kok sama dia kamu jahat? Ya dia juga jahat sama saya. Itu manusiawi. Tapi konsep hidup ketiga inilah yang kita harus miliki, konsep hidup Allah. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau orang jahat sama kita, kita balas jahat, kita sama-sama jahat dong. Tapi kalau orang menabur jelek kepada kita, kita tetap menabur baik. Itulah teladan Tuhan Yesus. Presiden Amerika Serikat yang namanya Abraham Lincoln, satu kali punya saingan yang namanya Jenderal Stanton yang selalu menjelek-jelekan dia. Tetapi setelah Abraham Lincoln terpilih jadi presiden, dia mengangkat Jenderal Edwin Stanton ini menjadi menteri angkatan perangnya. Wah, banyak anak buah dari Lincoln kaget. Dia bilang, wah bahaya itu Pak. Apa Bapak lupa? Dia kan yang menentang engkau. Nggak apa-apa. Aku akan mengalahkan dia bukan dengan kejahatan, tapi dengan menjadikannya sebagai sekutuku yang terdekat. Tapi kan bahaya, menteri angkatan perang, bisa angkat senjata. Ya gantilah jadi menteri urusan lain. Misalnya menteri urusan peranan wanita, kan aman itu ya. Tapi Lincoln bilang enggak, aku tetap dengan pendirianku.
Dan Stanton inilah yang akhirnya menjadi sahabat yang paling karib dengan Lincoln. Bahkan dia yang berdiri memberikan kata-kata sambutan ketika Lincoln meninggal. Dengan demikian kita melihat bahwa kasih itu mengalahkan kegeraman dan dendam. Hati hamba itu terdiri dari hatinya tulus. Yang kedua, abaikan dendam. Yang ketiga, Yusuf adalah orang yang membangun komunikasi dengan Allah. Ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Alkitab menunjukkan bahwa firman Allah datang berulang-ulang kepada Yusuf. Lewat malaikat, lewat mimpi, lewat cara-cara yang lain. Dari sini saya melihat Yusuf itu adalah orang yang suka menjalin relasi yang akrab dengan Allah. Sehingga Allah kapan saja bisa berbicara kepada dia lewat mimpi, lewat malaikat. Dan Yusuf mendengar firman Tuhan itu. Yusuf juga pernah mendengar Tuhan berbicara melalui malaikatnya. Ketika orang Majus datang dan pulang, dia bilang, sekarang bawa anakmu ke Mesir karena Herodes akan membunuh anakmu. Saudara, Yusuf adalah orang yang tahu cara mengatasi masalah. Karena apa? Dia selalu dekat dengan Tuhan. Mendapatkan petunjuk Tuhan. Tanpa petunjuk Tuhan, hidup kita akan diwarnai dengan kebingungan. Kita akan kacau, kita akan salah langkah. Dan akibatnya adalah fatal. Yusuf adalah orang yang peka secara rohani. Karena itu saudara, di tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini, mari kita membangun komunikasi yang akrab dengan Tuhan. Lewat dua jalur ini. Doa di mana kita berbicara kepada Tuhan. Dan firman di mana Tuhan kita izinkan berbicara kepada kita. Yang kita baca mungkin adalah logos, ayat yang tertulis dalam Alkitab. Tapi kalau kita berdoa dan mengizinkan Roh Kudus berbicara, tulisan yang ada dalam Alkitab itu seakan-akan bisa berbicara secara pribadi, melompat keluar dari buku Alkitab, menjamah kita, mendorong kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan itulah yang kita sebut sebagai rema. Saudara-saudara, apakah Tuhan bicara lewat malaikat, lewat mimpi, atau hal yang lain? Itu adalah cara Allah. Yang penting adalah mari kita mendengarkan firman Tuhan. Bahkan ketika hamba Tuhan berbicara kepadamu, atau ketika temanmu memberikan nasihat kepadamu, kalau saudara yakin itu adalah kehendak Tuhan, kita harus ikut, saudara. Sehingga kita benar-benar dituntun di dalam kebenaran. Karena itu jalinlah relasi dengan Tuhan juga melalui doa. Karena doa merupakan pintu gerbang untuk kita mengalami perkara-perkara supranatural yang berasal dari Tuhan. Tahukah saudara, bahkan di tempat ini ada banyak suara-suara. Tapi kenapa kita tidak bisa mendengar? Karena kita nggak punya receivernya, penangkap suara itu. Tapi kalau kita nyalakan radio, maka suara itu akan kita dengarkan di sekitar ini. Begitu juga di antara begitu banyak suara. Ada suara Tuhan yang mau berkumandang kepada kita. Karena itu nyalakan sinyal on terus dalam hidup kita. Sehingga sewaktu-waktu ketika ada berita, Tuhan mau berbicara kepada kita, kita langsung mendengarnya. Saudara, mari kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Yang berikutnya adalah HAMB. Bertindak karena taat. Ini ciri orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan kehendaknya seperti Yusuf. Bertindak karena taat. Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara, mendengar firman Tuhan itu baik. Baca Alkitab setiap hari itu sangat baik. Tapi yang paling baik adalah mentaati, mengikuti petunjuk firman, dan melakukannya di dalam tindakan nyata. Contoh di dalam Alkitab adalah Abraham. Tuhan memberikan perintah agar Abraham meninggalkan tempat kediamannya, Ur Kasdim, pergi ke sebuah negara yang dia tidak tahu, tapi dia taat. Bahkan ketika dia di kemudian hari harus mempersembahkan anak tunggalnya yaitu Ishak di Bukit Moria, walaupun hatinya hancur, dia taat. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mengundang kutuk di dalam kehidupan kita.
Kenapa Abraham disebut sebagai bapa orang percaya? Karena dia taat. Ketidaktaatan hanya memperlambat proses pembentukan Allah dalam kehidupan kita. Orang Israel berputar-putar 40 tahun di padang gurun sampai mati karena tidak taat. Padahal kalau taat 40 hari saja sudah sampai di tujuan, saudara. Ketidaktaatan akan memperlambat proses pembentukan Allah dalam hidup saudara. Tapi mari kita belajar taat. Saya teringat orang-orang Arab itu suka punya peternakan kuda ras, kuda unggul, saudara. Jadi setelah mereka dipelihara, untuk kemudian mereka mau dijual, mana yang paling bagus, dilakukan seleksi dengan cara ini. Mereka dilapari beberapa hari, nggak dikasih makan. Dan dalam kondisi lapar, kemudian pintu gerbang dibuka. Dan beberapa ratus meter di depan para kuda itu berada, ada padang rumput hijau. Dan para kuda itu tahu kalau tut, 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 artinya mereka boleh keluar dari kandang dan lari mendapatkan padang rumput hijau dan makan. Tapi kalau tut panjang, itu artinya mereka harus pulang. Nah saudara, jadi ketika pintu dibuka, lalu bunyinya tut, 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 tut. Wah, mereka lari dan siap untuk makan karena mereka sudah begitu lapar. Tapi begitu mereka mau memakan, ini kurang ajar juga ini penjaganya, saudara. Dia ambil peluit yang sama, dia tiup, tut. Saudara tahu, kuda-kuda sebagian berhenti, sip. Langsung balik lagi. Tapi sebagian besar, wah sudah lapar disuruh balik. Udah pokoknya makan dulu baru nanti balik. Sebagian besar kuda nggak taat. Hanya sedikit kuda yang taat. Langsung dipisahkan. Kuda yang taat menjadi kuda kualitas nomor 1. Yang harganya dijual paling mahal. Tapi yang tidak taat menjadi kuda kualitas nomor 2. Saudara, Tuhan mau kita jadi orang Kristen kualitas nomor 1. Dan kualitas nomor 1 ditentukan oleh apa? Ketaatan. Ada seorang penginjil dari China yang datang ke Indonesia. Lalu penginjil dari Indonesia tanya, apa resepnya di China walaupun banyak tekanan, kekristenan meningkat dengan begitu pesat? Mereka bilang, oh karena kami suka baca Alkitab. Ah, orang Kristen di Indonesia juga suka baca Alkitab. Oh tapi beda. Coba kalau Anda baca Alkitab, caranya gimana? Kan bacanya dari kiri ke kanan. Misalnya, percayalah kepada Tuhan. Kepalanya kan goyang-goyang dari kiri ke kanan. Kalau orang Arab, dari kanan ke kiri, goyang-goyang juga. Begitu. Enggak katanya. Geleng kepala. Tapi kami, kalau baca Alkitab kan tulisan Mandarin dari atas ke bawah. Jadi percayalah kepada Tuhan. Jadi bacanya sambil ngangguk-ngangguk. Ya Tuhan, Tuhan, katanya. Karena itulah banyak orang-orang mengalami kemajuan di sana. Nah saudara, saya tidak bermaksud kalau saudara baca Alkitab, bukunya yang dibalik-balik. Tapi sikap hati kita yang harus dibalik. Ketika ada firman, bahkan mungkin yang tidak masuk akal, kita harus berkata, ya Tuhan, aku percaya. Taat mendatangkan berkat. Kalau Tuhan berkata, ampunilah musuhmu, ya Tuhan, aku taat. Kalau engkau memiliki kebiasaan kurang baik, mungkin suka merokok, atau berjudi dan yang lain, dan Tuhan menegur kita, kita berkata, ya Tuhan, aku mau taat. Kalau Alkitab mengajarkan kembalikan persepuluhan karena itu adalah milik Tuhan. Bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Kita berkata, ya Tuhan, aku mau taat. Ketaatan itulah yang menyebabkan Tuhan akan memakai kita. Karena orang yang dipilih Tuhan, orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan. Dan yang kelima, hamba, H-A-M-B-A. Ada penguasaan diri. Nah, Yusuf adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan kehendaknya menjadi bapak asuh daripada Yesus yang lahir pada hari Natal. Karena dia adalah orang yang terbukti punya penguasaan diri yang baik. Dia tidak terburu nafsu. Ayat 20 tadi berkata, Yusuf mempertimbangkan maksud itu. Yaitu maksud untuk menceraikan Maria. Tapi akhirnya batal karena Roh Kudus bilang, jangan diceraikan karena ini kelahirannya atau kandungannya itu berasal dari Roh Kudus. Jadi Yusuf itu adalah orang yang mempertimbangkan setiap keputusan dengan hati-hati. Tidak gerasa gerusu, tidak sembrono.
Nah saudara, seringkali maksud baik kita hancur karena keputusan kita yang tergesa-gesa, yang ceroboh, yang emosional. Saya pernah mendengar kisah tentang seorang Raja Mongol yang perkasa namanya Genghis Khan. Dia punya burung elang yang juga suka menyertai dia kalau berburu. Tapi satu kali ketika Genghis Khan ini sedang berburu, saudara sekalian, dan dia merasa haus, kelihatannya ada satu sungai yang airnya bening, dia mau cedok dan mau minum. Tetapi apa yang terjadi ketika dia cedok, itu elangnya menabrak tempat air yang ada sehingga jatuh. Lalu diambil lagi tempat air itu, dia mau minum lagi, dia tabrak lagi. Si elang menabrak lagi sehingga jatuh. Marahlah Genghis Khan. Dia bilang kurang ajar ini burung, lalu dia panah, mati saudara burungnya. Ketika burung elang itu mati, dia jatuh ke dekat sungai itu. Yang ternyata dekat sekali dengan tempat dia jatuh. Ada bangkai ular yang besar, yang baru mati, yang menyebabkan sungai yang kelihatannya bening itu sudah tercampur dengan hal-hal yang kotor yang bisa meracuni dan membuat Genghis Khan menjadi sakit. Elang itu kan bisa terbang melihat dari pandangan yang lebih tinggi. Tapi karena terburu-buru niat daripada elang ini bahkan menyebabkan dia mati. Genghis Khan menyesal, tapi penyesalan seringkali datang terlambat. Saudara, jangan kita gampang emosi sehingga kita akan mengalami kerugian. Saya pernah dengar sebuah cerita ya, ada seorang bapak ketika anaknya pulang dari sekolah, dia langsung bilang, mana rapot kamu? Karena dia tahu hari itu hari pembagian rapot. Langsung diambil. Anaknya bilang, tunggu dulu Pak, saya mau jelaskan. Nggak usah, Papa juga bisa baca. Begitu dibuka, waduh merah semua. Marah bapaknya. Kamu anak kurang ajar, dari kecil digedein. Udah gede nggak bisa dikecilin, makan hati. Oh bikin maru. Tunggu Pak, saya bisa jelaskan. Nggak perlu penjelasan lagi. Ya mulai hari ini kamu tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh belajar, nonton sama teman-teman kamu. Wah tiba-tiba anaknya teriak, Papa tunggu sebentar, nih rapot saya. Dia keluarkan rapot dari dalam tasnya. Begitu bapaknya lihat, oh iya, kok ini rapot nama anaknya. Dilihat nilainya, bagus semua, 89. Lalu bapaknya tanya, ini kalau tadi ini rapot siapa ini yang merah semua? Itu kan rapot Papa dulu waktu kecil, saya temukan di bawah kolong ranjang. Wah bapaknya jadi malu saudara sekalian. Karena rupanya yang bodoh bukan anaknya tapi bapaknya. Tapi saudara karena sudah terburu nafsu, emosi, maka dia yang akhirnya merasa dipermalukan oleh dirinya sendiri. Mari kita belajar memiliki penguasaan diri. Yusuf adalah pribadi yang tenang, menguasai diri, dia mengizinkan Allah terlibat memberi petunjuk yang terbaik dalam kehidupannya. Karena itu mari kita juga belajar menguasai dulu. Mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu, baru setelah itu dipikir. Jangan cepat menuduh, memvonis orang lain. Dan penguasaan diri itu juga dinyatakan di ayat 25. Tetapi Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Wah ini luar biasa. Yusuf Maria itu sudah suami istri loh saudara. Berhak untuk malam pertama. Tapi Yusuf menahan diri dan tidak menggauli istrinya ini karena dia tahu ini adalah dari Roh Kudus. Anak muda sekarang, belum sah sama suami istri aja sudah luar biasa, tangannya gesit ya kalau pacaran ke sana sini, nggak tahan nafsu, akhirnya kebobolan. Saudara, orang yang tidak tahan nafsu sulit dipakai oleh Allah. Pekerjaan Tuhan bisa rusak di tangannya. Dia bagikan orang yang membawa bom waktu seperti Simpson. Yang walaupun hebat, tapi karena dia tidak bisa tahan nafsu, akhirnya mati dia. Saudara, Amsal 25 ayat 28 berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Karena itu ingatlah, buah roh yang ke-9 adalah penguasaan diri. Mari kita menguasai nafsu kita. Nafsu makan boleh, rakus itu jangan. Nafsu marah, nafsu belanja, atau nafsu apa lagi? Nafsu birahi. Ya, jadi mari kita kuasai. Ada orang kalau udah lihat makanan enak, wah nafsunya muncul jadi rakus. Ada encim tua, darah tinggi tapi makan sate babi.
Orang lain bilang, Cim, hati-hati, darah tinggi. Tenang cu, darah Yesus lebih tinggi katanya. Lah ini kan mencobai Tuhan, saudara sekalian. Nah karena itu mari kita menguasai hidup kita, supaya iblis tidak bisa menjatuhkan kita. Kalau ada yang lagi pacaran nih anak-anak muda, jangan sedikit bicara banyak usaha, tangannya lincah. Gerimis, lampu mati, ada pembantu di sana. Bi, tolong beli kopi di Bogor, besok aja pulangnya. Wah, repot saudara. Tapi jadilah seperti Yusuf. Baik Yusuf perjanjian baru ataupun Yusuf perjanjian lama yang pernah digoda oleh Tante Potifar. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ya, kalau ada godaan jangan lari masuk ke dalam rumah, ke dalam kamar, tapi lari keluar. Artinya jauhkan diri dari segala godaan. Salibkan keinginan daging. Dan saya yakin kalau kita punya sifat seperti Yusuf, hati hamba yang telah saya jabarkan tadi, Tuhan akan memakai kita menjadi alat kemuliaannya. Maukah saudara hari ini berkata, Tuhan, aku ingin memiliki hati yang tulus. Aku ingin mengabaikan dendam di dalam hidupku. Aku ingin membangun komunikasi yang baik antara aku dan Engkau. Aku juga ingin belajar taat ya Tuhan. Bertindak karena taat. Dan aku juga ingin memiliki penguasaan diri. Kalau itu doa saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Dan biarlah menjelang Natal ini kami ingat bahwa Tuhan Allah sendiri telah memakai Yusuf untuk menjadi bapa asuh daripada Yesus. Karena ada karakter yang indah yang dimiliki oleh Yusuf. Biar kami juga memiliki karakter sedemikian. Sehingga pada akhir zaman ini Engkau juga memakai kami sebagai alat-Mu yang luar biasa. Berkat atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Doa Fajar GBI My Home Rawasari akan diadakan 2 kali dalam 1 minggu, setiap hari Senin dan Jumat pada pukul 5 sampai dengan 6 pagi. Doa ini diadakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Di hari Selasa ada doa terobosan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Doa ini akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting dan disiarkan secara langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official dan akan dilayani oleh Mari kita bergabung di dalam KUL, Community of Love. Komunitas gereja di mana kita dapat bertumbuh bersama dalam kerohanian kita, saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Temukan KUL Anda di daerah terdekat atau dapat menghubungi Bapak Agustinus Sihombing. Ibadah Raya GBI My Home untuk minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah onsite dan streaming pada pukul 8 pagi dan pukul 11 siang. Dan ibadah online pada pukul 5 sore. Semua ibadah akan disiarkan langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official. ibadah Sunday School My Home Kids. Ibadah My Home Kids diadakan 2 kali pada pukul 8 pagi dan pukul 11 siang. Setiap anak wajib selalu mengikuti protokol kesehatan serta menggunakan masker selama beribadah dan berada di area gereja. Kami mengundang Bapak Ibu untuk membawa anak-anaknya beribadah bersama My Home Kids.
Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, bahkan pelayanan diakonia lainnya, gereja dan sekretariat telah menyediakan layanan doa tersebut dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Diadakan doa puasa bersama selama 21 hari, mulai dari tanggal 1 Desember sampai 21 Desember. Dengan topik doa, yang pertama, keamanan NKRI, damailah Indonesiaku. Yang kedua, penuntasan COVID-19 dan perekonomian. Yang ketiga, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di era Pentakosta ketiga di 7 gunung. Yang keempat, kebangkitan generasi Yeremia. Yang kelima, penyelesaian amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi dan lebih banyak masuk menara doa. Doa puasa ini wajib untuk pelayan jemaat dan aktivis serta dihimbau untuk jemaat. Ibadah Natal GBI My Home akan diadakan 2 hari pada hari Sabtu tanggal 25 Desember pukul 8 pagi dan 11 siang, dan pada hari Minggu tanggal 26 Desember pada pukul 8 pagi dan 11 siang. Ibadah Natal ini akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Fransiskus Irwan Wijaya. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah Natal ini, harap melakukan pendaftaran pada link yang tertera di layar kaca Bapak Ibu atau pada link yang tertera di kolom deskripsi di bawah. Dengan catatan, Bapak Ibu hanya dapat mengikuti dan mengisi link pendaftaran hanya untuk 1 kali ibadah saja. Tempat terbatas dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Akan diadakan pernikahan kudus Saudara Bintang Maratur Panggabean dengan Saudari Multiana Sihombing SPD pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 di GBI Logu Siregar 1, Siborong-Borong, Sumatera Utara. Akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Firdaus Sembiring dengan Saudari Hana Tumanggor pada tanggal 5 Januari 2022 di Gereja Kristen Bersinar Jemaat Sion Merek, Sumatera Utara. Akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Meiman Berkat Gea dengan Saudari Arianti Dame Lestari di Restoran Nelayan Sejang pada tanggal 11 Januari 2022. Bagi Bapak Ibu, jika keberatan dengan pemberkatan pernikahan ini, dapat menghubungi sekretariat. Kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan dan Engkau ditinggikan ya Tuhan, atas puji-pujian dan penyembahan umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu, penjagaan-Mu dalam kehidupan kami hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Bapa, kami mau naikkan setiap doa-doa syafaat kami ke hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Bangsa yang kami kasihi ya Tuhan, bangsa yang besar ya Tuhan. Kami mengasihi bangsa kami Bapa, kami mencintai Indonesia ya Tuhan. Bapa, kami berdoa dan kami memohon kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau terus melawat bangsa kami Tuhan. Engkau mencurahkan hadirat-Mu Tuhan, Engkau mencurahkan lawatan-Mu bagi bangsa kami. Biarlah Tuhan, hujan pertobatan, hujan keselamatan Engkau nyatakan bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan bahwa rencana Tuhan atas Indonesia sungguh indah. Sekalipun kami belum melihat ya Tuhan, namun kami tetap percaya bahwa Indonesia ada di hati-Mu Tuhan, bahwa Indonesia ada di dalam rencana-Mu Tuhan, bahwa Indonesia ada di dalam setiap tuntunan demi tuntunan Tuhan. Bapa, kami terus menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Engkau memberkati ya Tuhan pemerintahan bangsa kami. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Presiden kami ya Tuhan, Bapak
Joko Widodo ya Tuhan, bersama dengan wakilnya ya Bapa Ma'ruf Amin Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-hambamu ini Tuhan. Biarlah mereka dapat memimpin bangsa yang besar ini Tuhan, dengan hikmat, dengan kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga mereka cakap ya Tuhan di dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami. Kami tahu Tuhan berjalan bersama mereka. Berkati Tuhan, kuatkan, teguhkan ya Tuhan. Berkati juga pemimpin yang ada di setiap provinsi, daerah-daerah Tuhan. Kau berkati, Kau urapi mereka Tuhan, pakai mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan Indonesia masih ada di dalam virus corona ya Tuhan, kami minta kuasa Allah terus bekerja. Biarlah virus corona ini dapat hilang, pergi dari bangsa Indonesia, agar kehidupan bangsa kami Tuhan berjalan dengan lancar, agar setiap ya Tuhan aktivitas bangsa kami berjalan dengan baik ya Tuhan. Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih terbaring sakit ya Tuhan oleh karena COVID-19 Tuhan. Kami berdoa kuasa darah Yesus menyembuhkan, kuasa bilur-bilur menyembuhkan mereka dalam nama Yesus, sehingga mereka Tuhan dapat pulih kembali ya Tuhan, mereka dapat sehat kembali ya Tuhan. Berkati setiap jiwa-jiwa ya Tuhan yang hari-hari ini lemah Tuhan, kuatkan mereka yang berbeban berat Tuhan, teguhkan mereka Bapa. Kami serahkan ya Tuhan Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau baik bagi bangsa kami. Engkau terus ya Tuhan menyatakan kemuliaan demi kemuliaan bagi bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini Tuhan. Biarlah Engkau melawat bangsa-bangsa, biarlah seluruh bangsa-bangsa dapat memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Setiap lutut bertekuk, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, pulihkan juga bangsa-bangsa jika mereka ada hidup di dalam virus corona ya Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Oh, kami percaya Tuhan, bangsa-bangsa menjadi milik Tuhan. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan buat para pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin rohani kami ya Bapa. Kami berdoa buat setiap mereka Tuhan, mereka yang ada di pusat hamba-Mu, Bapak Pendeta Niko Noto Raharjo bersama dengan keempat wakilnya Tuhan. Engkau berkati Bapak Pendeta Johan Handoyo, Bapak Pendeta Irwan Wijaya, Bapak Pendeta Anen Krisubagio ya Tuhan. Kami menyerahkan para pemimpin-pemimpin rohani ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah urapan Allah terus mengalir atas mereka, sehingga hidup mereka Tuhan dapat Engkau pakai memberitakan kabar baik bagi banyak orang, menggembalakan setiap umat-Mu, menuntun umat-Mu masuk di dalam setiap rencana dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kau pelihara kesehatan mereka, keluarga mereka, keluar masuk mereka Tuhan, berkati. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati gereja kami yang ada di tempat ini Bapa. Kalau kami boleh masih beribadah Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Berkati gereja ini Tuhan, GBI My Home. Biarlah Tuhan Engkau pakai gereja ini menyatakan kemuliaan-Mu di muka bumi ini, khususnya di kota kami Tanjung Pinang ya Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan, berkati para pengerja, full timer, jemaat-Mu, umat-Mu, semuanya Tuhan Engkau berkati berlimpah-limpah. Kasih-Mu, kasih setia-Mu menyertai mereka ya Tuhan. Kami serahkan gereja ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan kuasa-Mu terus bekerja bagi gereja kami, ditambahkan jiwa-jiwa baru yang percaya kepada-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat kota kami Tanjung Pinang Tuhan. Damai sejahtera turun atas kota kami. Salam dari surga memenuhi kota Tanjung Pinang. Diberkati pemerintahannya, diberkati sumber daya manusianya, diberkati sumber daya alamnya, diberkati perekonomiannya, pembangunannya, semua diberkati. Airnya, udaranya diberkati, penduduknya diberkati. Kami serahkan kota kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan kota kami Tanjung Pinang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas kesehatan yang Kau berikan. Umat-Mu yang datang beribadah hari ini, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sakit disembuhkan ya Tuhan, mereka yang berbeban berat dilegakan oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Allah yang terus mengurapi kami, agar gairah semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan terus nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati
Seluruh kehidupan kami ya Tuhan, jemaat-Mu, umat-Mu, gereja-Mu ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Kami sadar banyak doa dan harapan kami Tuhan, namun Engkau yang lebih tahu kerinduan kami Bapa. Biarlah doa kami ini Tuhan Engkau sempurnakan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasih, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah kuasa dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.